Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Febrianti Aji. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Subang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi cara memperoleh wilayah menurut perspektif HI. Kemudian tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah semester 4 dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Hedi Sumandi SHMH. Baik, kita mulai dari pengertian wilayah sendiri, yaitu wilayah merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki suatu negara agar diakui sebagai suatu negara yang berdaulat atau subjek hukum internasional. Hal ini diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, dengan negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, populasi permanen. Yang kedua, wilayah yang jelas. Kemudian pemerintah dan kapasitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Lalu, pada Konvensi Montevideo tahun 1933 tersebut disebutkan bahwa wilayah yang jelas adalah suatu kualifikasi yang harus dimiliki untuk menjadi suatu negara. Kemudian apa saja sih cara memperoleh wilayah menurut perspektif HI tersebut? Langsung saja, yang pertama yaitu pendudukan atau occupation atau okupasi. Okupasi sendiri merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu wilayah dengan cara pendudukan terhadap suatu wilayah yang belum berada di bawah kedaulatan suatu negara manapun. Dapat berupa tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun yang baru ditemukan. Cara ini harus dilakukan oleh suatu negara dan tidak dapat dilakukan oleh perorangan secara efektif, serta terbukti bahwa negara tersebut memiliki kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya. Kemudian yang kedua ada penaklukan atau annexation. Aneksasi atau penaklukan merupakan suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan cara kekerasan atau penaklukan. Dalam hal memperoleh suatu wilayah secara paksa, yang penting adalah sejauh mana tindakan tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat internasional. Kemudian yang ketiga ada akresi atau accretion. Akresi adalah suatu cara penambahan wilayah yang terjadi secara alamiah atau proses geografi, terbentuk dan bersatu dengan wilayah kedaulatan suatu negara yang telah ada. Salah satu contoh dari akresi tersebut adalah terbentuknya sebuah pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur pada suatu muara sungai atau mengeringnya bagian sungai yang disebabkan oleh adanya aliran sungai yang baru. Kemudian di yang keempat ada preskripsi atau prescription, yang memiliki arti adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dari pemilik wilayah tersebut, serta tidak ada protes dari pemilik wilayah terhadap negara yang menduduki wilayah tersebut. Pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara tersebut secara de facto dan de jure. Kemudian yang terakhir ada cesi atau cession, adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan pemberian hak atas wilayah kedaulatan satu negara kepada negara lain yang dilakukan dengan sebuah perjanjian damai yang diadakan antara penjajah dengan penduduk asli dari wilayah tersebut dan merupakan hasil dari peperangan antara kedua negara. Itulah dia cara memperoleh wilayah menurut hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa ada 5 cara, yaitu okupasi, kemudian ada penaklukan, kemudian ada akresi, dan kemudian ada preskripsi, kemudian yang terakhir ada cesi. Baik teman-teman, itulah video dari penjelasan materi cara memperoleh wilayah menurut hukum internasional. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan juga dapat mengambil pembelajaran dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.